Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai pada bab tentang karahiyati lubsil mu'asfar, makruh atau haramnya memakai baju mu'asfar. Baju mu'asfar ini adalah baju yang warnanya ahmar, merah, gara-gara usfur. Usfur itu adalah satu tumbuhan yang warnanya merah, biasanya yang memakai para perempuan. Nah, maka larangan memakai baju mu'asfar ini karena merahnya khas perempuan. Para ulama berselisih pendapat boleh tidak laki-laki pakai baju merah. Ringkasnya dibagi dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh dibagi dua. Yang pertama, apabila merahnya khas perempuan, maka tidak boleh karena menyerupai perempuan. Yang kedua, apabila merahnya khas orang-orang kafir, maka tidak boleh karena menyerupai orang-orang kafir. Nah, mu'asfar ini termasuk yang merahnya menyerupai perempuan, makanya dilarang. Adapun Qossi ini adalah sutra dari kota Kos. Kota Kos itu di Mesir. Dia suka membuat bahan sutra, pakaian sutra, sehingga disebut sutra Kos. Maka kata-kata karohiyah di sini ini bukan makruh, tapi maksudnya haram. Hukumnya haram. Laki-laki tidak boleh pakai sutra, laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Saya tampilkan dalil bahwasanya merah yang dimaksud itu adalah merah yang menyerupai wanita, bukan semua merah. Ummuka amaratka bihadza, hadis riwayat Imam Muslim. Ummuka, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, dilihat oleh Nabi pakai baju mu'asfar warna merah, maka beliau tegur, ummuka apakah ibumu amaratka bihadza, menyuruh seperti ini, alias apa, ini cocoknya untuk ibumu bukan untuk kamu, kok malah kamu pakai itu gimana? Nah, ini dalil bahwasanya apa? Yang dilarang itu adalah yang menyerupai perempuan. Kalau di Indonesia misalnya pink, ya, karena setahu saya di Indonesia pink itu khas perempuan. Ya. Berarti laki-laki nggak boleh pakai yang pink karena menyerupai perempuan. Kalau yang dalil satunya bahwasanya yang dilarang adalah baju yang menyerupai merah, menyerupai kafir, maka juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Nabi yang sama, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Nabi melihat dia memakai baju mu'asfar, maka Nabi mengatakan, inna hadhihi min thiyabil kuffari fala talbasha.
sesungguhnya ini adalah bajunya orang-orang kafir, jangan kamu pakai. Nah, maka ringkasnya sebab pertama adalah karena baju khas cewek, itulah kata-kata ummuka amaratka bihadza, ibumu yang nyuruh kayak gini apa? Kemudian sebab yang kedua adalah min thiyabil kufar, ini karena dari pihak perempuan, maka apa? Dari pihak orang-orang kafir menyerupai orang-orang kafir. Berikutnya 2808 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 4. Yang pertama khatamid dhahab, cincin emas. Ini untuk laki-laki, Pak. Kalau perempuan silahkan pakai emas halal. Yang kedua wa'anil qassi, dari sutra qas. Sutra apapun juga dilarang. Kenapa Nabi menyebutkan qas? Karena waktu itu yang viral, yang tenar adalah sutra qas. Dan ini juga untuk laki-laki, kalau perempuan boleh. Wa'anil mitharah, dan dari lemek mitharah. Lemek mitharah itu lemek ditaruh di atas kendaraan, di atas kuda, kemudian didudui di atasnya. Nah, mitharah ini ada 2 macam. Kalau dia itu terbuat dari sutra, maka hukumnya haram untuk laki-laki. Kalau perempuan boleh. Yang kedua, kalau dia itu bukan dari sutra, tapi dia itu warnanya merah selain sutra, maka hukumnya makruh karena menyerupai mitharahnya orang-orang ajam waktu itu, orang-orang ajam pada kafir. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Dan mitharah ini ada 2 nama. Satu mitharah, yang kedua mitharatil urjuan. Sehingga nanti kalau panjenengan ketemu kata-kata ini mitharatil urjuan, ya yang dimaksud mitharah ini lemek, yaitu yang apa? Dari bahan urjuan. Nah, urjuan itu adalah yang bahan merah tadi yang biasa digunakan oleh orang-orang ajam. Nah, kalau hanya merah saja tapi tidak sutra, makruh. Tapi kalau sutra maka haram bagi laki-laki, ya. Dan ini menunjukkan bahwa hukumnya mendudui itu sama dengan memakai. Sutra dipakai tidak boleh bagi laki-laki. Nah, didudui nggak boleh juga, sama. Kemudian yang keempat adalah wa'anil ji'ah, dan dilarang dari ji'ah. Ji'ah itu apa sih? Qala Abul Ahwas, berkata Abul Ahwas, wa huwa ji'ah adalah syarabun, satu minuman, yattakhadhu bi Misra, yang dibuat di kota Mesir, minasyair, dari gandum. Maksudnya dia ini memabukkan. Maka semua yang memabukkan haram diminum. Maka di sini ada 4 larangan. Yang 1, 2, 3 ini larangan khusus laki-laki. Adapun yang keempat ini larangan baik untuk laki-laki dan perempuan. Karena minuman yang memabukkan itu haram untuk setiap orang. Itu disebut apa? Khamrun, minuman keras. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, qala Umar, berkata Sayyidina Umar, al-khamru ma khamaral aqla. Bahwa minuman keras itu definisinya segala sesuatu yang menutupi akal atau melenyapkan akal. Ma, segala sesuatu. Berarti dari apapun juga sama saja. Contohnya dari apa? Mau diperbaiki boleh, Pak? Misalnya dari syair, gandum. 2 dari bur, gandum. 3 dari asal, 4 dari buruk, jagung. 5 dari tamrun, kurma. Apa lagi, Pak, ya? Wazdurrah. Oh, satu lagi inap, ya. Malah yang kelupaan yang paling penting, ya. Nomor 6 al-inab, anggur. Nah, maka apapun yang dibuat dari bahan-bahan apa saja, kalau dia itu merusak akal atau melenyapkan akal, maka dia adalah haram, disebut khamrun, ya. Bahannya bebas, ya. Syairun, gandum, purun, gandum bagus, asalun, madu, dzurratun, jagung,
dzurratun jagung, tamrun kurma, terus inabun inabun itu apa? Anggur. Ini menurut mayoritas ulama ya. Kalau menurut madhab Hanafi yang disebut khamrun itu cuma inab tok. Sehingga yang bukan inab, bukan anggur berarti bukan khamr. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya kalau dia itu bukan anggur tetapi dari 5 ini, maka ini menurut madhab Hanafi selama tidak mabuk masih halal. Misalnya minum 1 gelas gak mabuk, halal. Kalau minum 1 botol mabuk baru haram. Itu madhab Hanafi ya. Tapi kalau madhab jumhur, mau dari gandum, mau dari madu, mau dari jagung, mau dari kurma, mau dari anggur, ini semuanya namanya satu, yaitu khamrun. Sehingga setetes pun haram, sesendok pun haram. Padahal nggak mabuk. 1 botol mabuk, tapi sesendok tidak mabuk, tetap haram. Itu perbedaannya antara jumhur dengan apa? Jumhur dengan madhab Hanafi tadi. Berikutnya 2809 dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan amarona telah menyuruh kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in 7 perkara wa nahana dan melarang kami an sab'in dari 7 perkara, lalu dirinci. Amarona, beliau suruh kita 1 bittiba'il janazah, mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah ini ada 2 Pak. Yang pertama mengikuti sampai tempat sholatnya, itu pahalanya 1 qirat. Yang kedua mengikuti sampai ke kuburannya, maka pahalanya 2 qirat. Yang kedua wa'iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Hukumnya apa? Ini kan diperintahkan, dan perintah itu kan ada wajib, ada sunnah. Maka mayoritas ulama mengatakan menjenguk orang sakit hukum asalnya sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau panjenengan mendengar informasi Abu Zaidan sakit, nggak jenguk nggak apa-apa Pak, nggak dosa. Yang penting doakan saja saudara-saudara kita yang sakit. Maka setiap hari mari kita doakan saudara-saudara kita yang sakit. Kita niatkan termasuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu hukum asalnya menjenguk orang sakit, sunnah. Kapan menjadi wajib? Bisa menjadi wajib dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya bapaknya sakit. Nah ini wajib bagi anaknya untuk apa? Menjenguknya apabila memang sangat-sangat diperlukan untuk jengukannya anak tadi. Sehingga kalau tidak ada yang mau menjenguk sampai mati, nah itu bisa dikatakan durhaka kepada orang tua, dan durhaka itu haram. Kemudian yang ketiga adalah tasmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Ini maksudnya adalah orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak mengucapkan alhamdulillah nggak usah didoakan. Doanya apa? Yarhamukallah. Dan itu syaratnya harus muslim. Kalau dia kafir mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yahdikumullah, semoga dapat hidayah. Karena mereka tidak berhak mendapatkan rahmat. Yang keempat, ijabati da'i, mendatangi orang yang mengundang, undangan makan. Nah, undangan makan yang wajib ini menurut mayoritas ulama cuma 1 saja, yaitu undangan makan walimatul ursi, pernikahan yang mengadakan pihak laki-laki. Kalau yang mengadakan pihak perempuan itu namanya walimatul aqdi, walimah akad. Jadi perempuan mau diakadkan dengan laki-laki, kemudian perempuannya ngundang tetangga-tetangganya, itu walimatul aqdi, itu tidak wajib didatangi. Tapi setelah sah pernikahannya, kemudian si istri diboyong oleh si laki-laki, nanti si laki-laki membuat acara pernikahannya, nah itu namanya walimatul ursi, itu yang wajib. Padahal di Indonesia biasanya dibalik ya, yang walimatul aqdi geden-geden, kemudian yang walimatul ursi kecil-kecil ya. Meskipun begitu tetap yang wajib yang walimatul ursi. Tapi boleh juga laki-laki mengadakan walimatul ursi bersamaan dengan walimatul aqdi, nggak ada masalah. Karena walimatul ursi itu boleh dilakukan pada saat setelah akad pernikahan. Lah kenapa mayoritas ulama mengatakan yang wajib hanya walimatul ursi? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walimati ursin, apabila du'a diundang ahadukum salah satu kalian ila walimati ursin, kepada walimatul ursi fal yujib, hendaklah dia datang. Riwayat Muslim. Nah, berarti yang wajib hanya walimatul ursin. Memang di sini disebutkan dai, mengundang gitu saja, tapi ditafsiri oleh hadis yang lain. Makanya berlaku kaidah hamlul mutlaq 'alal muqayyad, bahwasanya hadis yang umum atau mutlak itu dipahami dengan hadis yang ada penjelasannya. Hadis yang tidak ada penjelasannya dipahami dengan hadis yang ada penjelasannya. Tapi alangkah bagusnya setiap undangan makan datang, Pak.
Undangan makan apa? Tetangga sa-RT. Apalagi undangan makan pulang dari umrah. Ya, apalagi undangan makan misalnya seseorang karena berbisnis kemudian dapat untung yang besar, nah, dia bagi-bagi makanan, nah, silakan, nggak ada masalah kita datang ke rumahnya untuk mempererat hubungan kepada tetangga, nggak ada masalah. Yang kelima, nasril mazlum, menolong orang yang terzalimi. Nah, tidak boleh kita melihat orang yang terzalimi dan kita mampu membela tapi nggak membela, nggak boleh. Kalau tidak mampu ya silahkan dimaafkan. Yang keenam, ibraril muksim, menuruti orang yang sumpah. Ada seseorang minta tolong kepada kita, tolong saya dibantu. Kita mengatakan, mohon maaf, saya nggak mau membantu Anda. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, saya itu butuh bantuan Anda. Nah, kalau sudah demi Allah, oke lah, kita bantu. Kecuali kalau sumpahnya itu menyesakkan kita, mendesak kita, alias kita memang betul-betul nggak mampu Pak untuk membantu. Mohon maaf ini, saya sebenarnya mau bantu Anda, tapi jam ini saya nggak bisa. Kalau Anda paksa ya saya tetap nggak bisa. Nah, kalau terpak atau didesak begitu, menjadi tidak wajib. Ya. Karena la dororo wala diror, tidak boleh berbuat madorot. Yang ketujuh, waraddis salam, dan menjawab salam. Ini hukumnya wajib. Kalau ada orang salam kepada kita, kita tidak menjawabnya, maka kita berdosa. Dan kalau kita tidak menjawabnya, maka malaikat menjawab salamnya. Wanahana, dan Nabi melarang kami an sab'in, dari 7 bulan. Yang pertama, an khatamid dhahab, dari cincin emas. Cincin emas ditaruh di tangan, ini haram untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan silahkan. Yang kedua, atau halqatid dhahab, lingkaran emas. Nah, kalau lingkaran lebih umum, gelang ini lingkaran, kemudian anting-anting yang melingkar ini lingkaran, kalung ini lingkaran. Jadi bedanya kalau khatam, cincin ini hanya untuk tangan, tapi kalau halqah ini bisa untuk yang lain-lain. Yang ketiga, wa aniyatil fiddah, dan wadah perak. Nah, kalau ini tidak hanya laki-laki, Pak. Laki-laki perempuan sama, nggak boleh. Karena wadah emas perak hukumnya haram dipakai laki-laki dan perempuan. Bolehnya emas perak dipakai itu untuk perhiasan tubuh, ya, untuk anting-anting dan sebagainya. Tapi kalau untuk makan dan sebagainya tidak boleh. Tidak hanya makan saja, Pak, ya, wadah wadah kopi juga nggak boleh, wadah pensil juga nggak boleh. Yang keempat, walubsil harir, dan memakai sutra. Nah, kalau ini khusus untuk perempuan boleh, untuk laki-laki tidak boleh. Wadibaji, dan memakai sutra dibaj, ini juga khusus laki-laki nggak bolehnya. Kalau perempuan boleh. Sutra dibaj itu apa sih? Mari kita lihat definisi dibaj dari kitab Kamus Mu'jam Al-Wasit nih. Karena banyak orang yang tidak paham apa maksudnya dibaj. Ad-dibaju, sutra dibaj adalah darbun minat thiyab, satu jenis pakaian, sudahu wa luhmatuhu harirun, yang sudahnya dan luhmahnya dari sutra. Perhatikan Pak, ini kain. Namanya kain itu ada yang bahannya ini atau benangnya ini ke arah atas ini, ada yang ke arah nyamping. Nah, yang kesini ini sudah atau luhmah, kemudian yang kesini ini adalah satunya. Jadi satunya sudah, satunya luhmah. Nah, maka sudahu wa luhmatuhu harir. Kesininya sutra, kesininya juga sutra. Jadi tenunannya yang ke atas sutra, tenunannya yang ke samping juga sutra. Itu namanya dibaj. Jadi kalau mau diartikan gimana? Ya terjemahkan saja sutra dibaj. Itu kalau mau mempermudah apa? Terjemahan. Jadi sutra apapun tidak boleh. Tetapi yang dimaksud dibaj ini adalah salah satu jenis sutra yang terkenal pada waktu itu. Wal istabrok, dan sutra yang tebal. Bagaimana kalau sutra tipis? Sama saja. Maka istabrok itu adalah ghalidhu, yang tebal, al-harir, dari sutra. Kalau sundus itu adalah raqiqu, yang tipis, al-harir, dari sutra. Sama hukumnya, nggak boleh, haram. Adapun di sini hanya disebutkan tebal karena sudah mewakili. Tebal haram, berarti tipis juga haram. Pokoknya semua sutra bagi laki-laki haram. Wal qassi, dan sutra qas,
sutra dari negara Kos, negara Mesir, waktu itu viral, okay? Makanya disebutkan oleh Nabi secara khusus. Sehingga yang dilarang ini kalau mau diringkas, satu, emas dilarang untuk laki-laki. Dua, wadah perak maupun wadah emas dilarang untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian sutra dilarang untuk laki-laki. Jadi sebenarnya isinya cuma 3, Pak. Tapi karena dijelentrehke dengan nama-nama tertentu, akhirnya menjadi 7. Sebenarnya kalau diringkas hanya 3 saja, ya. Emas ini haram bagi laki-laki saja. Sutra ini haram bagi laki-laki saja. Kemudian wadah perak, demikian juga wadah emas, ini haram bagi laki-laki dan perempuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam itu dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu kalau diringkas isinya cuma 2. 1 akhbar, berita. 2 ahkam, hukum. Untuk berita ini wajib kita tasdik, kita percayai, itulah disebut iman. Untuk hukum ini isinya 2, amrun, perintah, dan nahyun, larangan. Perintah dan larangan wajib untuk kita taati. Nah, kita taati itu namanya amal soleh. Makanya kewajiban dalam hidup cuma 2, iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Iman itu apa? Memtasdik, mempercayai semua akhbar, semua berita dari Allah. Wa amilus solihat, dan beramal saleh. Amal saleh itu apa? Mentaati. Apa yang ditaati? Larangan dan perintah. Larangannya dilakukan, larangannya ditinggalkan, perintahnya dilakukan. Itu disebut hukum. Nah, maka kewajiban kita cuma 2, dan isinya Quran juga cuma 2. Ada kalanya hukum, ada kalanya berita. Isinya hadis juga sama, Pak. Kita mengkaji kitab Sunan Tirmidzi sampai nomor 2809. Berarti sudah hampir 3000 hadis. Isinya sama, cuma 2. Kalau enggak berita ya hukum. Nah, pas ini sekarang kita bicara tentang hukum, mari kita taati. Laki-laki jangan pakai emas. Kalau pakai emas, lepaslah supaya tidak masuk neraka. Berikutnya babu maja'afi, bab tentang lu besi memakai al-bayadi, baju putih. 2801 dari Samurah bin Jundub atau Jundab, boleh dua-duanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilbasu, pakailah al-bayadha, putih, fa innaha, sesungguhnya putih itu athhar, lebih suci, wa atyab, lebih bagus. Wa kafinu, dan kafanilah fiha, pada kain putih, mautakum, orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Hadis ini sahih, menunjukkan disyariatkannya pakai baju putih, baik untuk orang hidup maupun untuk orang mati. Nah, perintah ini hukumnya apa? Karena perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Perintah ini hukumnya sunnah, Pak. Buktinya apa? Buktinya Nabi punya baju selain putih. Merah ada, hijau ada, hitam ada. Berarti tidak wajib putih. Tapi paling bagusnya kita itu punya baju putih. Kalau tidak dipakai harian, maka silakan dipakai pekanan, yaitu setiap hari Jumat, pilihlah baju putih. Kenapa? Hari Jumat hari paling utama. Putih baju paling utama, paskan baju paling utama pada hari paling utama. Ibadah sholat Jumat, ibadah paling utama. Jumatan, yakinkan pakai baju putih. Minimal sehari, Pak, dalam sepekan, Pak. Saya itu kurang suka putih karena mudah kotor. Bolehlah, karena memang mudah kotor. Tapi tolong Jumatan dijaga betul-betul bisa putih, supaya kita bisa melakukan sunnah Nabi ini, ilbasul bayat, pakailah putih. Jadi minimal apa? Sekali sajalah, dalam satu pekan. Kalau memang tidak bisa setiap hari. Kalau bisa setiap hari, wah lebih bagus lagi, ya. Tapi tidak harus begitu, karena memang apa? Menjaga warna putih itu agak susah daripada warna-warna yang lain. Mengkafani dengan kain putih, sama, ini juga sunnah. Seandainya kita kasih kafan orang mati dengan hitam, gimana? Sah. Dengan jari apa itu, batik, sah, nggak apa-apa. Oh, ini mayat Indonesia, maka mayat Indonesia dikasih apa? Kafan batik, boleh, tetapi lebih utama putih. Dan yang perlu kita ketahui adalah bahwa kafan ini nanti dipakai oleh mayit-mayit kita ketika mereka itu wayatazawarun,
mereka sesama mayit itu saling ziarah menggunakan kain kafannya. Maka Nabi berpesan, idza waliya, kalau seseorang mengurusi saudaranya yang mati, hendaklah memperbagus kafan, pemasangan kafannya, karena mereka itu dibangkitkan dengan kafan mereka, dan mereka pun saling ziarah sesama mayit itu dengan kafan-kafan mereka. Nah, maka meskipun batik boleh Pak, tapi ya paling bagusnya kalau saudara kita mati jangan dikasih batik kafannya, karena nanti ketika saling ziarah teman-temannya mungkin bertanya, kok kowe beda dhewe, lian-liane putih, kok kowe malah batik. Wah, mbuh iki tanggoku ki ra genah niki, ya mungkin jawabe ngoten niki. Wallahu a'lam ya, karena apa? Saling ziarah dan kita tidak pernah mengetahui bagaimana kondisi ziarah mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, kata-kata mauta itu artinya orang yang sudah mati. Tetapi kata-kata mauta ini tidak selalu artinya yang sudah mati. Saya kasih contoh kata-kata mauta, tapi artinya orang yang akan mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bersabda, Iqra'u, bacakanlah ala mautakum, kepada orang yang akan mati di antara kalian, Yasin, surat Yasin. Jadi mauta di sini bukan yang sudah mati, tapi yang akan mati. Maka dijelaskan oleh para ulama, mautakum yaitu man syarafahul mautu minkum, orang yang sudah nyaris datang kematian kepadanya. Idil mayyit, adapun mayyit la yuqra' alaih, tidak perlu dibacakan apa-apa karena nggak ada gunanya. Tapi kalau dia hampir mati, nah, biasanya itu mengalami sakaratul maut susah. Supaya sakaratul mautnya dimudahkan oleh Allah, bacakan Yasin. Tapi hadis ini derajatnya diperselisihkan. Kata Ibnu Hibban sahih, kata Hakim sahih, kata Syekh Albani dhaif. Dan memang ada sanadnya, dalam sanadnya ada perawi yang dhaif. Sehingga wajar kalau didhaifkan. Fihi majhulan, di dalam sanadnya ada dua rawi yang majhul. Dua rawi yang majhul menyebabkan sanadnya dhaif. Apalagi muttarib, dhaif lagi. Apalagi mauquf, dhaif lagi. Nah, maka ada yang mengatakan karena muttarib, ada yang mengatakan karena mauquf, tapi yang jelas ada rawi yang majhul. Sehingga kalau saya belum pernah Pak mengamalkan membacakan Yasin untuk orang yang akan mati, tapi kalau ada yang mengamalkan ya itulah dalilnya, ya ada yang mensahihkan. Kembali ke sini, yang dimaksud mauta di sini adalah orang yang sudah mati. Nah, sehingga kita kalau membaca kata-kata mauta kita hati-hati ya. Yang dimaksud apa dulu? Apakah orang yang sudah mati ataukah orang yang akan mati? Kita hati-hati. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang ar-rukhsati, keringanan, kebolehan fi lubsil humrah, memakai baju merah lirrijal, bagi laki-laki. Ini adalah penjelasan lanjutan dari bab yang sebelumnya, Pak. Bab sebelumnya tadi dilarangnya laki-laki pakai muasfar, yaitu baju merah yang karena usfur. Nah, sekarang ada bab yang bertentangan dengannya. Justru boleh pakai merah bagi laki-laki, tapi merahnya merah yang bagaimana? Nah, itu yang perlu kita pahami. 2811 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin, pada satu malam, idhiyan, yang terang benderang. Dari kata-kata duha, ya, duha itu apa? Waktu yang terang benderang. Nah, terang benderangnya karena apa ini? Karena bulan purnama mungkin, ya. Kita cek dulu, ya. Karena saya belum sempat untuk mengecek apa kata-kata yang mufradat yang ada di sini. Di sini dikatakan bahwasanya Lailatun Duhya, idhiyanah, idhiyah itu artinya adalah sama, mudiatun, yang terang benderang, mukmiratun min awwaliha ila akhiriha, yang dia itu bersinar, bulannya itu bersinar-sinar dari awal malam sampai akhir malam. Nah, maka itulah makna idhiyan, yang terang benderang sinarnya bulan. Faja'altu, lalu aku berbuat, anzuru ila Rasulillah, melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ilal qamar, juga melihat kepada bulan tadi. Saya bandingkan Rasulullah sama bulan ini indah mana. Wa alaihi, sementara Nabi memakai hullatun hamra, baju hullah yang warnanya merah. Baju hullah itu adalah
Thawbani, dua baju, min jinsin wahid, dari satu jenis. Jadi atas sama bawah satu jenis. Seperti orang Indonesia misalnya atas batik, bawah batik, nah, satu jenis. Atau seperti orang ihram ya, atas sama bawah satu jenis, itu namanya hullah. Waktu itu hullahnya Nabi hamra, merah. Faida, ternyata huwa, beliau Nabi, indi, di hadapan saya, ahsan, lebih ganteng, minal qamar, daripada bulan, lebih indah daripada bulan. Itu karena apa? Gantengnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi memakai baju merah, padahal tadi Nabi melarang baju mu'asfar yang juga merah. Hadisnya sama-sama sahih, berarti harus dikompromikan. Yang haram merah tadi itu karena menyerupai perempuan atau menyerupai orang kafir. Yang halal merah ini yang tidak menyerupai perempuan dan tidak menyerupai orang-orang kafir. Makanya Imam Tirmidzi pada bab yang sebelumnya beliau mengatakan, kalau merahnya itu adalah min tinin, dari tanah, min madarin, dari tanah, nama lainnya adalah mishkin, dari tanah merah. Jadi tanah yang warnanya merah kemudian digunakan untuk mewarnai kain, akhirnya jadi merah. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena merahnya seperti itu tidak menyerupai para wanita. Dan tidak harus dari miskin, Pak, dari apapun juga. Pokoknya merah yang tidak menyerupai wanita, boleh. Seperti merah yang di hadapan saya ini, jari ini ya. Nah, ini merah yang tidak khas wanita, ini boleh. Kalau khas wanita ya, seperti pink tadi, maka apa? Tidak diperbolehkan untuk laki-laki karena khasnya khas perempuan. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya Bara bin Azib meriwayatkan, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai hullah yang merah. Wafil hadis, dan dalam hadis ini kalamun, ada ucapan aktsar min hadza, yang lebih banyak daripada ini. Maksudnya apa? Ini hadisnya ringkasan. Berikutnya babu majaa fi, bab tentang atsabil akhdar, baju hijau boleh atau tidak bagi laki-laki. Kalau perempuan bebas, Pak. 28:12 dari Abi Rimthah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi, memakai burdani, dua burdah, dua selendang, akhdaron, hijau. Maka menunjukkan bolehnya laki-laki pakai warna hijau. Perempuan juga sama, boleh. Karena enggak ada larangan. Hukum asalnya adalah apa? Mubah dalam bab muamalah. Warna hijau ini ada fadilahnya. Ahabbul alwan, adalah warna yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu khudrah, adalah hijau. Riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Karena itu minimal panjenengan kalau bisa punya baju hijau meskipun hanya satu, supaya kita meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau suka warna hijau. Dan warna hijau ini termasuk warna bajunya ahli surga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, thiyabu sundusin khudrin atau khudrun, dua qiraah. Pada surat Al-Insan ayat 21, alihim atau aliyahum thiyabu sundusin khudrin atau khudrun ya. Baju mereka itu adalah baju sutra tipis yang hijau atau sutra tebal, ada yang tipis ada yang tebal. Berikutnya babu majaa fi thawbil aswad, bab tentang baju hitam boleh enggak? Karena irang madani ini. 28:13 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu pagi, beliau memakai mirtun. Mirtun itu apa? Selendang yang kotak segi empat, itu disebut mirtun. Min sya'rin, terbuat dari bulu, aswad yang warnanya hitam, berarti boleh baju warna hitam. Jadi sebenarnya kita punya kaidah, Pak. Kaidahnya gini, Pak. Qaidatun ya, kaidah. Al aslu fil asya'i al ibahatu. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah.
Kalau babnya bab muamalah, maka hukum asalnya mubah. Jadi pakaian itu warna apa yang boleh? Semuanya boleh. Kapan tidak boleh? Kalau ada larangan. Nah, kalau tidak ada larangan berarti boleh. Lah kalau memang tidak ada larangan dan semuanya boleh, kenapa dibuat bab seperti ini? Bab merah, bab hijau, bab hitam. Itu tujuannya adalah supaya kita tahu bagaimana Nabi SAW di dalam kesehariannya. Kita tahu, oh Nabi itu pakai baju hitam, oh Nabi itu pakai baju hijau, oh Nabi itu pakai baju ini. Nah, sehingga kalau ada orang pakai baju hijau atau hitam atau merah, kita tidak usah mencela. Kowe lebih elek, kalah karo aku putih. Enggak perlu begitu. Nabi saja juga memakai baju hitam, ya kan? Bab ma jaa fi thawbil asfar, bab tentang baju kuning. Boleh enggak laki-laki pakai baju kuning? Kemarin teman saya itu posting kepada saya, dia sedang pakai baju kuning. Jadi laki-laki tapi pakai baju kuning. Kita kok nyeleneh gitu. Nah, sehingga dia fotokan dirinya kemudian tanya, oleh orang ini. Nah, maka ini jawabannya, bab tentang baju kuning. Dari Qailah binti Makhramah, adalah dia ini Rabibah, yaitu anak tirinya. Sementara Qailah ini adalah kakek dari bapaknya, yaitu ibunya ibu. Abihima umihi, maksudnya ini penjelasan dari kata-kata jaddah ini tadi. Dia mengatakan qadimna, kami telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sebutkan hadisnya panjang lebar sampai kemudian hatta jaa rajulun, sampai datang seorang laki-laki, wa qad irtafa'atis syamsu, sudah naik matahari alias sudah waktu duha, sudah sangat siang. Lalu dia mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi sunnahnya kalau datang itu salam. Maka Nabi SAW mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Semoga kamu juga mendapatkan salamat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi, dan atas orang tadi, yaitu maksudnya atas Nabi ya, dan Nabi memakai asmalu mulayyataini kanata bi za'faranin. Nah, ini kata-kata asmalu mulayyataini ini perlu kita terjemahkan lewat syarah karena ini termasuk gharibul hadis. Beliau mengatakan bahwasanya asmalu itu adalah jamak dari samal, artinya ats-tsaubul khaliq, baju yang sudah usang. Jadi Nabi pakai dua baju sudah usang semuanya. Asmalu usang. Nah, sekarang mulayyatain apa artinya? Mulayyatain mana ini? Tasghiru mula'ah. Ya, mulayyatain itu adalah bentuk kecil dari mula'ah. Mula'ah itu adalah selendang. Al-izaru yaitu sarung, ya diartikan sarung atau selendang, karena ada yang mengartikan selendang karena diartikan roytah. Milhafah, selimut, pokoknya kain yang besar. Jadi ringkasnya waktu itu Nabi SAW memakai baju yang lebar, ya, itu disebut mula'ah, tapi mula'ahnya agak kecilan, nah, sehingga disebut mulayyah, dan jumlahnya 2, dan dia itu sudah usang. Asmalu usang, mulayyata ini 2 selendang mulayyah. Kanata bi za'faron, yang kedua selendang tadi itu dengan warna za'faron. Waqad nafadata, dan keduanya sudah pudar. Jadi warna za'faron kan asalnya nggak boleh karena ini warna merah untuk laki-laki, untuk perempuan. Tapi kok Nabi pakai? Nah, karena sudah mulai pudar. Wa ma'an Nabi SAW, waktu itu Nabi memegang asibun nakhlatin, pelepah kurma. Hadis Qailah ini tidak kami ketahui kecuali dari hadisnya Abdullah bin Hasan. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa laki-laki boleh memakai kain merah meskipun merahnya itu adalah dari za'faran apabila sudah nafadota, sudah pudar. Maka merah dibagi 2. Merah yang non perempuan, non kafir boleh bagi laki-laki. Merah yang menyerupai perempuan, contohnya adalah za'faran, boleh juga bagi laki-laki dengan syarat sudah mulai pudar sehingga sudah tidak mirip perempuan lagi. Yang perempuan yang masih abang beranang khusus untuk perempuan. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.
Sisa waktu kalau ada pembahasan boleh. Monggo. Apa? Warna kuning. Kenapa? Oh ya, asfar. Babnya bab warna kuning. Sementara saya mengatakan tadi za'faron adalah warna merah. Nah, ini sebenarnya tidak salah ya. Karena za'faron itu ada yang merah, ada yang kuning. Sehingga kalau ada penjelasan za'faron merah, nggak salah. Ada penjelasan za'faron kuning juga nggak salah. Karena apa? Karena za'faron bisa merah, bisa kuning. Nanti silahkan panjenengan ngecek di internet, tulis za'faron. Nanti akan muncul tumbuhan warna ada yang merah, ada yang kuning. Nah, maka itulah adalah za'faron yang kuning maupun merah. Nah, di sini tadi babnya bab kuning, sehingga mestinya saya tadi mengatakan za'faronnya di sini za'faron yang kuning. Adapun za'faron yang merah, contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya orang yang mati syahid, luka-luka, keluar darahnya, nanti pada hari kiamat darahnya masih deras, warnanya seperti warna za'faron, baunya bau minyak wangi misik. Saya dulu juga bingung, Pak. Katanya za'faron itu merah, katanya za'faron itu kuning, sing bener sing di. Ternyata memang ada merah, ada kuning. Nah, sehingga tidak bertentangan. Ya seperti pohon-pohon yang mungkin kalau mudanya kuning, nanti kalau sudah menua jadi apa? Merah, kayak begitu. Nah, sehingga ini dua warna yang memang ada pada za'faron. Sehingga kalau ada yang menjelaskan za'faron kuning, nggak salah. Ada yang menjelaskan za'faron merah, nggak salah. Semuanya ada dalilnya. Yang dalil za'faron merah ini ya, launuha launuz za'faron. Yang dalil za'faron kuning ini, Imam Tirmidzi mengatakan thawbil asfar. Maka laki-laki pakai baju kuning boleh, dan fadilahnya baju kuning menurut Ibnu Abbas adalah menyebabkan kita ini tidak mudah susah. Jadi kalau panjenengan mudah susah, silahkan beli baju kuning supaya tidak apa? Susah. Apa ada dalilnya? Tasurrun nadhirin, baqaratun safra, baqarah sapi kuning, faqi'ul launuha, warnanya itu murni kuning, tasurrun nadhirin, menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Nah, menyenangkan berarti apa? Melenyapkan susah, kata Ibnu Abbas. Ada lagi mungkin? Gitu kan? Iya. Oh ya. 2 kirot itu apa? 1 kirot itu seperti gunung Uhud. Nah, nanti silahkan lihat gunung Uhud seberapa. Dari YouTube bisa dilihat, dari internet ya. Tulis saja gunung Uhud. Nah, itu gede sekali ya, atau panjang ya, karena gunung Uhud itu sebenarnya pegunungan. Nah, maka mensalatkan jenazah pahalanya sangat besar. Kalau ada jenazah dan kita mampu datang salat, silahkan salat. Kalau bisa mengantar sampai kuburan, maka pahalanya jadi double. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.